Jadi ada kemungkinan memang jangan-jangan mereka kalah di reklamasi Jakarta, Iya. Teluk Jakarta. Dengan Anies, Mereka ya? mau merecovery, modusnya itu tadi berubah. Kalau reklamasi ini ketahuan nih. Ini kita tinggal berharap nih kepada aparat penegak hukum. Ayolah segera untuk mengendus. Kasus harus dituntaskan sampai siapa sih orang yang ada di belakangnya, diusut sampai tuntas secara hukum. Kemudian ekosistem laut juga harus dikembalikan. Jadi beriringan. Gegas menjerat mafia pagar laut. Fenomena pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang bukan sekadar masalah teknis, tetapi telah berkembang menjadi skandal besar yang mengguncang kepercayaan publik. Nelayan setempat mengeluhkan akses mereka ke laut yang terhalang pagar beton, tetapi kejanggalan kasus ini tidak berhenti di situ. Fakta yang lebih mengejutkan terungkap, 263 sertifikat tanah telah diterbitkan di atas wilayah yang seharusnya menjadi milik publik. Penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas wilayah laut ini jelas melanggar hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 3 garis miring PUU Des 8 Romawi garis miring 2010 secara tegas menyatakan bahwa laut tidak boleh dikuasai oleh individu atau badan usaha tertentu. Wilayah laut adalah milik bersama yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Namun, fakta menunjukkan bahwa wilayah yang kini dipagari itu telah memiliki sertifikat kepemilikan sah, seolah-olah laut bisa dimiliki secara pribadi. Di tengah desakan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN akhirnya bertindak dengan mencabut 50 sertifikat yang telah diterbitkan. Namun, angka ini masih jauh dari cukup. Masih ada ratusan sertifikat lain yang belum dibatalkan, dan hingga kini belum ada kepastian hukum mengenai langkah lanjutan untuk mengembalikan seluruh kawasan tersebut kepada negara. Selain itu, Kementerian ATR BPN telah memberikan sanksi berat kepada 8 pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat ilegal ini. Tindakan ini merupakan langkah awal yang positif, tetapi tidak boleh berhenti di sini. Penyelesaian kasus ini harus berlanjut ke ranah hukum, karena jelas ada unsur pidana yang tidak bisa diabaikan. Skandal ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kejahatan terorganisir yang melibatkan kong kali kong antara pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Aparat penegak hukum tidak boleh lamban dalam menangani perkara ini. Unsur pidana dalam kasus ini sudah sangat terang benderang. Penerbitan sertifikat asli tapi palsu atau aspal ini bukanlah tindakan yang bisa dibiarkan begitu saja. Mafia tanah dan pihak-pihak yang bermain dalam kasus ini harus dibawa ke meja hijau dan dijatuhi hukuman setimpal. Jika tidak, kasus serupa bisa kembali terjadi di daerah lain dengan modus yang sama. Pemerintah juga harus menunjukkan komitmen penuh dalam memberantas mafia tanah yang selama ini menjadi momok dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Kasus ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pertanahan masih memiliki celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk kepentingan pribadi. Reformasi birokrasi dan sistem digitalisasi pertanahan harus dipercepat agar praktik semacam ini tidak lagi terjadi di masa depan. Dampak dari kasus ini sangat luas. Selain merugikan nelayan yang kehilangan akses melaut, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Republik ini juga terancam runtuh. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan tuntas, publik akan semakin pesimis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum semestinya pantang bergerak lamban, mengendus unsur pidana di balik kasus ini. Pagar laut di Tangerang bukan hanya persoalan fisik, tetapi simbol dari keserakahan dan lemahnya pengawasan negara. Putusan MK sudah jelas, aturan sudah ada, tetapi tetap ada pihak yang berani melanggarnya. Maka penyelesaiannya juga harus tegas dan tuntas. Mafia pagar laut harus dibongkar dan keadilan harus ditegakkan sampai ke akar-akarnya. Hanya dengan tindakan hukum yang tegas, kita bisa memastikan bahwa laut tetap menjadi milik rakyat, bukan segelintir orang yang rakus akan keuntungan pribadi.
Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama 3 jurnalis Lampung Pos, saya Abdul Gofur. Saya Sri Agustina. Saya Musta'an Basran. Sebelum kita mulai bahasan bedah tajuk kita kali ini, saya mengajak kepada teman-teman Sobat Lampung Pos, jangan lupa untuk subscribe channel Lampung Pos Update. Dengan membunyikan lonceng agar informasi terbaru terkirim oleh ke Anda. Jangan lupa komen dan tanda suka atau like. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang sedang menjadi pembicaraan banyak pihak ya. Apalagi kalau bukan fenomena Pagar laut. pagar laut ya, pagar laut yang fenomenal ya. Di mana pagar laut membentang 30,6 16. kilometer, 16 kilometer, dan itu membuat susah para nelayan. Betul. Ternyata kontroversinya tidak hanya sampai di situ. Iya. Yang lebih aneh dan bin ajaibnya lagi adalah ternyata ada sertifikat Hak guna bangunan. Dan hak milik, hak guna bangunan di wilayah seputaran pagar laut. Iya. Nah, kita akan membahas tentang fenomena pagar laut. Kita mulai seperti biasa dari mengutip Beberapa tokoh pernyataan ya. beberapa tokoh untuk bisa kita diskusikan dalam podcast. Kita dari siapa dulu nih? Oke, dari saya ya. Mungkin saya ngutip dari anggota DPR RI Komisi 4 yang juga Menteri Kelautan ya, Perikanan dan Kelautan era atau periode di 2001-2004, Pak Rohim Dahuri. Ya. Dia begitu Rohim Dahuri. Nah, dia begitu kaget ternyata kok ada sertifikat yang itu diterbitkan oleh ATR atau BPN. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, wilayah itu adalah wilayah perairan itu bukan kewenangan BPN. Badan Pertanahan. Ya, tapi wilayah KKP dan KPPL yang menertibkan. Ini karena terkait dengan tata ruang. Betul. Nah, tapi kok ternyata ada sertifikat HGB Betul. dan SHM ya, sertifikat hak milik. Nah, dia melihat betapa adanya amburadul tata kelola pemerintahan yang ada sehingga sertifikat ada, dan ini memang perlu semua pihak. Ada 6 instansi yang terlibat untuk wilayah pesisir dan itu harusnya saling berkoordinasi. Tiba-tiba ujuk-ujuk kok ada. Nah, ini yang diminta oleh Pak Rohim itu untuk segera dituntaskan atau persoalan ini ya sampai tuntas. Amburadul. Amburadul Oke. intinya. Bang An, mengutip siapa Bang An? Saya mau mengutip mantan wakil presiden 2 kali ya, Pak Yusuf Kalla ya. Yusuf Kalla itu ini sudah masuk ke ranah dugaan pidana, korupsi segala macam ya, dan penyalahgunaan wewenang gitu. Tapi kata dia cuma sedikit sih komentarnya, kelewatan negeri ini. Mengapa? Dia membandingkan antara kasus korupsi pagar laut dengan kasus pembunuhan di Ngawi. Pembunuhan di Ngawi itu dalam waktu singkat, walaupun dia jauh lintas provinsi, langsung terungkap. Iya. Padahal korbannya di dalam koper. Iya. Ini pagar laut yang jelas-jelas Di depan mata. di depan mata. Panjang Sampai sekarang lagi belum ada tersangkanya gitu. Banyak orang gitu ya. Belum ada tersangkanya sama sekali sampai saat ini kan gitu. Oke. Kalau saya ada 2 tokoh nih mau saya kutip ya. Pertama itu adalah pernyataannya Ahmad Sahroni. Iya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Iya. Ya, dia bilang ngenes Ngenes ya. melihat persoalan ini. Kenapa? Karena dendanya itu sedemikian ringan. Sanksinya itu hanya 18 juta per kilometer. Sanksinya itu ya. 18 juta per kilometer. Kalau per meter taruh. Iya. Ini per kilometer. Jadi hanya 18 juta. Nggak sebanding dengan Rubicon harganya ya. Jadi kalau dikali 30 ya nggak sampai setengah miliar. Betul, nggak ada persamaan. Nggak sampai setengah miliar. Dan yang lebih perlu kita diskusikan lebih lanjut adalah apa yang disampaikan oleh Profesor
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam sebelumnya. Nah, kayaknya idola bener nih Mahfud MD. Kalau soal hukum ya siapa lagi yang bisa kita jadikan panutan ya, atau acuan ya. Nah, Prof Mahfud bilang ini memang sesuatu yang aneh bin ajaib. Kalau sampai tidak ada satupun aparat penegak hukum yang bergerak untuk melakukan pengusutan terhadap pagar laut ini. Karena menurut Prof Mahfud ini sudah jelas ada unsur pidananya. Tidak mungkin tidak ada unsur pidananya. Karena ada surat resmi yang dikeluarkan oleh institusi resmi, pasti oleh pejabat dan kroni-kroninya terhadap sesuatu yang melanggar hukum, terhadap sesuatu yang melanggar aturan. Kira-kira begitulah intonasi Pak Mahfud ya. Sertifikat tanah dikeluarkan untuk lautan kan gitu. Karena memang ada aturannya yang dilanggar. Mahkamah Konstitusi sendiri pernah membuat aturannya kalau tidak salah. Tidak boleh ada sertifikat hak milik itu di atas permukaan laut. Karena laut adalah milik negara. Ini memang sesuatu yang apa ya? Yang buradul tadi tuh. Ya miris sih. Iyalah benar. Ya dibilang lucu juga lucu, miris juga miris. Kok bisa-bisanya ada pagar laut? Pertama kan hebohnya pagar laut dulu. Itu aja udah heboh tuh. Ini laut udah kayak apa ya? Kayak fenomena Bandung Bondowoso gitu kan. Tiba-tiba ada pagar 30 km. 30 km. Nah, makin heboh lagi ternyata ada sertifikat hak milik. Itu yang menegak. Kemudian juga kalau dari PJ Bupati Tangerang ya, karena wilayah masuk Tangerang ini, itu diketahui di September 2024. Tapi rame-ramenya baru di penghujung, di awal tahun Januari 2025. Ini 2025. Berarti memang ada satu triwulan yang itu dibiarkan. Saya rasa nelayan itu sudah protes, tapi protesnya kemana? Akhirnya malah muncullah pionir-pionir yang untuk membentengi bahwa itulah nelayan yang membangun, duit dari mana? Nah itu kan artinya kan gitu. Dan ini ternyata awalnya kan kita hanya menyangka Tangerang ya. Betul. Ternyata sampai Bekasi, sampai Subang, laut itu makanya 30 km ini. Dan ternyata selain di pagar laut itu ada pagar laut lainnya di daerah Semarang, Sumeneb. Ini kan jadi bahan pertanyaan gitu loh. Artinya udah sejauh itu juga anunya gitu loh. Ada hal menarik yang saya simak ya dari podcastnya Bung Abraham Samad itu mengundang pengacaranya Said Didu. Ini kalau dugaan dari pengacaranya Said Didu ini kayak semacam skenario baru dari oligarki atau dari si empunya kekuasaan, uang ya. Si punya uang untuk merubah modus dari reklamasi menjadi recovery. Karena di Tangerang ini kan skenarionya dibuat itu seolah-olah warga di sana sebenarnya punya lahan di pinggir pantai. Cuma lahan yang tadinya berada di atas permukaan laut, di pinggir pantai, terjadi abrasi lah istilahnya. Karena kena abrasi dan lain sebagainya, kini berada di dalam laut. Ada hak di situ, hak girik yang kemudian dicoba dinaikkan menjadi sertifikat hak milik. Artinya ada semacam skenario yang memang dibuat. Dan lebih gilanya lagi kalau kita nonton podcastnya itu ya, mungkin sobat Lampu Pos Update juga bisa lihat langsung podcastnya. Itu jelas terang benderang. Perusahaannya siapa, pihak ketiga kaki tangannya siapa, namanya disebut semua itu ABCD-nya. Artinya ya ini nggak gelap-gelap amat. Sebenarnya betul. Sangat terang benderang sebenarnya ya. Bukan nggak gelap-gelap amat, memang sangat terang ini. Jadi walaupun nih kemarin itu kalau tidak salah Kejaksaan Agung sudah baru mau mengeluarkan statement akan melakukan penyidikan ya, itu sebenarnya rasa-rasanya kok sudah telat ya, sudah kesiangan ya. Itu lamban sekali kok baru mau akan melakukan pengusutan, sementara ini kan sudah dari bulan September, kemudian di Januari ramai-ramai. Harusnya sudah ada gerakan.
Kemudian sudah disebutkan nama-nama, kenapa tidak ada tindakan? Apakah mereka ini punya kebal hukum atau karena dia punya duit banyak jadi kebal sentuhan? Menteri yang diundang hearing sama DPR ini juga sudah berkali-kali kan? Iya. Ya, Menteri KKP sudah diundang, iya, Menteri ART BPN, ATR ATR BPN ya juga sudah diundang. Iya. Tetapi yang jadi tungguan publik ini adalah siapa? Iya. Dalang di balik kasus ini. Iya. Nah, itu sampai sekarang masih nggak kelihatan hilalnya. Ini Ya itu. bagaimana ini? Jadi gitu kan gitu. Padahal udah disebut ya, banyak yang nyebut ya, walaupun tidak orang mungkin tidak secara nyata menyebut ini punya Agung Sedayu, kan gitu kan ya? Punya si Aguan. Agung Aguan, artinya memang 9 naga, ini 9 naga. Jadi ada kemungkinan memang jangan-jangan mereka kalah di reklamasi Jakarta, Teluk Jakarta. Dengan mereka mau merecovery, modusnya itu tadi berubah. Kalau reklamasi ini ketahuan nih. Kalau reklamasi kan dianggap tidak pro lingkungan. Iya, gitu. bakal Karena banyak anunya nih. Yang asli dirusak. Kan. Kalau ini modusnya bukan reklamasi, tapi merecovery. Nah itu. Lahan yang sudah terendam, dipagerin untuk nanti Hebatnya mereka mengeluarkan peta lama bahwa semua pulau ini menyatu. Jadi daratan semuanya. Waduh. Peta kapan itu peta kapan itu kan? Kapan Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu menyatu? Nah, entah itu. zaman kapan kan? Artinya mungkin zaman sebelum Krakatau meletus segala macam kan 18 atau 17 tahun 17-an kan. 1700. Nah, itu akhirnya memang awal-awalnya memang sangat terlihat ya. Beberapa pejabat atau ini mereka mencoba untuk menutup-nutupi. Kalau kita bisa sebut menutup-nutupi termasuk Menteri KKP yang awalnya katanya pagar itu jangan dibongkar dulu untuk barang bukti. Iya kan gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk barang bukti ya nggak perlu 30 km ya. Sisain 10 meter atau sudah cukup. Belasan meter saja sudah cukup untuk menjadi barang bukti. Barang bukti. Begitu muncul tiba-tiba ramai-ramai. Cari panggung nih para pejabat-pejabat dan menteri ya. Tapi memang kita nggak boleh suuzon. Salah satunya dengan Menteri ATR, ATR Nusron Wahid memang walaupun dia tegasnya setengah ini karena dia cuma mecat dari jabatan. Dari jabatan. Dipecat ya? Ada sekitar 8 orang. 8 tapi 6 yang dicopot dari jabatannya, 2 nya diberikan sanksi. Dan ya sudah agak bagus lah karena dia ATR membatalkan 50 sertifikat. Karena memang kalau di dalam undang-undang sesuatu yang sudah tidak terwujud lagi itu berupa tanah atau bangunan karena dia sudah jadi lautan itu otomatis sudah bisa dibatalkan. Jadi ada 50. Jadi dari 261 sertifikat yang ada 50 sudah dibatalkan. Harusnya semuanya bisa dibatalkan dong. Harusnya iya kan? Ya kan, hanya 50. Kalau dalihnya Pak Menteri kan ya baru beberapa hari kerja aja. 4 hari kerja. 4 hari kerja ya. Sudah 50. Betul. Mungkin maksudnya adalah mungkin kalau jam kerjanya tambah gitu kan ya akan ada lebih banyak lagi sertifikat yang dibatalkan. Benar. Tapi kan persoalan pagar laut ini tidak hanya ya pembongkaran saja. Betul. Mestinya kan? Betul. Membongkar pagar laut membongkar pagar laut itu merupakan solusi bagi para nelayan. Betul. Tapi persoalan itu tidak hanya persoalan memagar laut saja, ya kan? Iya. Bukan hanya sekedar memecat, memberi sanksi, pegawai. Tapi ini harus dibongkar. Siapa pelakunya? Betul, sampai tuntas. Siapa pejabat yang terlibat? Benar. Siapa yang bermain? Benar. Siapa makelar tanahnya? Siapa penadah kalau tanah ini ternyata benar-benar lolos bisa punya sertifikat hak milik. Kabarnya kan ada yang udah siap menadah. Sudah ada Rubicon gitu ya. Udah ada janji Rubicon. Sudah ada yang siap menampung nih kalau ternyata SHM ini lolos ya. Tidak dibatalkan. Dan ini juga artinya ini kan kerugian itu sebenarnya yang terutama terasa itu nelayan. Betul. Karena itu makanya aturan di pinggir pantai itu kita punya garis sepadan pantai. Iya.
Enggak, bangunan Ada tuh zonasi. jangankan sampai di tengah laut. Mereka di pantai aja ada jaraknya tuh harus. Di mana mereka membangun? Karena apa? Karena itu akses nelayan Iya. itu harus bisa masuk ke pulau-pulau itu kan gitu loh. Iya. Kalau menurut Ombudsman ini ternyata sudah menghitung juga ya. Untuk pagar laut ini ternyata kerugiannya ada 116 miliar. Itu yang dirasakan dari nelayan. Nelayan. Karena nelayan aksesnya tidak bisa lagi Sulit untuk mencari penghidupan ya. untuk mencari penghidupan. Belum lagi dari sisi ekosistem. Betul. Pagar laut ini kan berarti Merusak ekosistem di bawahnya. mangrove, segala macam. Karena kalau tidak salah itu pagar laut itu tingginya 6 meter, kemudian ada pasir, ada paranet. Jadi kayak ya mirip-mirip permanen. Laut-laut yang itu memang tidak bisa lagi masuk ke sini. Iya. Lama-lama ini kan ya sama seperti reklamasi lah, Iya, model-model seperti ini. Nah dari kerugian yang Ombudsman catat itu, nah ini kan nelayan itu harusnya bisa merasakan bagaimana mereka sulitnya mendapatkan penghasilan, bukan malah banyak ada jaringan CPR ya. Jadi Yang wajar lah mengaku. kalau DPR. Bung Ahmad Saroni itu ngenes ya dengan Iya. dendanya. Sementara kalau hitung-hitungan Itu miliar, Iya. ratusan miliar. dari sudut pandang konservasi alam Iya. itu sudah ratusan miliar. Iya. Iya, Belum lagi kalau kerugian ekonomis yang ditanggung oleh nelayan. nelayan. Dan hal-hal seperti ini kalau tidak dibuka dengan terang benderang, Iya. dibongkar dengan terang benderang, Betul. dibikin kapok lah, itu akan sangat mungkin sekali akan Terjadi lagi. Diulang Diulang lagi. Dan sebenarnya ini menjadi pintu masuk Mhm. untuk membongkar semua yang ada bukan hanya di situ, di daerah-daerah. Iya, termasuk di Lampung ya. Jangan-jangan loh, jangan-jangan di Lampung udah ada loh gitu loh. Artinya kan gitu. Sekarang tinggal bagaimana SHGB laut dan SHM laut itu bisa diungkap benar-benar Dikembalikan lah Iya, kepada dikembalikan kepada undang-undangnya kan gitu loh. Iya, jangan sampai kalau ini terlalu lama, Iya, kalau ini terlalu lamban, publik akan menilai lain. betul. Ada apa nih dengan aparat penegak hukum Betul. kita? Lawong kasus Tom Lembong saja, yang persoalan kerugian negaranya itu berada Belum jelas. dalam ruang remang-remang, Benar. Iya. ya kan? Makanya ada debat publik kan, Iya, betul. ya kan? Antar kejaksaan dan sebagian orang kan, Mm-mm. yang menyatakan, wah ini merugikan, ini tidak merugikan, ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Iya, Oke lah, itu jadi perdebatan. Nah ini sesuatu yang sudah di Sudah. depan mata, jelas. ada wujudnya, jelas, ada hukum yang ditunggu. Ditabrak. Iya. Ya kan? Indikasi korupsi kan salah satunya dalam Kental sekali menumbur sudah ada. aturan, Betul. Iya. Penyalahgunaan wewenang. penyalahgunaan wewenang, Nah, itu korupsi itu. menumbur aturan, Betul. Inkonstitusional. menguntungkan Pihak. lain, Betul, betul. merugikan Nelayan, Negara. rakyat banyak. ya kan keuangan negara. Betul. Ini segala unsur-unsur pidananya sebenarnya sudah ada. Jadi Benar. saya kembali lagi nih, sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Mahfud ya. Mhm. Ini sudah jelas hukum unsur-unsur pidananya Pidananya sudah ada. ada terang benderang. Dan Betul. aparat penegak hukum nggak perlu berebutan kata dia kan. Semua bisa melakukan Iya. pengusutan berdasarkan indikasi Kewenangan masing-masing. Betul. kewenangan masing-masing dan indikasi-indikasi yang mereka sudah dapati. Dan sebenarnya aparat penegak hukum tidak sendiri loh. Iya. Beberapa elemen masyarakat Betul. seperti Maki misalnya. Iya. Maki kalau tidak salah sudah melapor ke mengeluarkan, KPK, Iya, betul. sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung. Nah, ini kita tinggal berharap nih kepada aparat penegak hukum. Ayolah segera untuk mengendus, Mhm. mengungkap tuntas kasus ini. Benar. Dan harus ada yang memang bertanggung jawab. Betul. Kasus harus dituntaskan sampai siapa sih orang yang ada di belakangnya, diusut sampai tuntas secara hukum. Kemudian ekosistem laut juga harus dikembalikan. Jadi beriringan ekosistem juga kembali bagus ya. Kemudian yang hukum juga jalan terus. betul. Jangan terhambat seolah-olah kesibuk dengan yang membongkar pagar laut. Jadi ini memang kita nantikan ya pada para aparat Betul. penegak hukum untuk secepatnya menuntaskan persoalan ini karena sebenarnya sudah terang benderang lah, sudah banyak nama yang tersebut, sudah banyak
aturan yang ditabrak itu bisa menjadikan dalil untuk penuntasan kasus ini. Nah ini juga artinya setelah 100 hari selesai nih kinerja, artinya masih ada sampai 6 bulan ke depan kan kinerja, betul. Bahkan dievaluasi oleh presiden. Kita berharap presiden benar-benar tegas dan mau mengerahkan anak buahnya untuk mengusut ini. Jangan sampai justru nanti Presiden Prabowo yang seolah-olah dipermainkan oleh anak buahnya kan, ya. Para pembantunya gitu ya. Seperti katanya adiknya Prabowo, Hasim Jaya Hadikusumo, itu 6 bulan evaluasi. Nah ini kesempatan untuk Bapak Prabowo untuk benar-benar mengevaluasi, membersihkan elemen-elemen atau anasir-anasir hitam di dalam kabinetnya dengan kasus ini kan. Kalau dari 100 hari itu kan sudah ada beberapa menteri yang berkinerja tidak bagus ya. Nah, dalam 6 bulan mungkin bisa ditambah nih. Tambah lagi nih gitu. Ini saringan. Sekaligus ujian. Iya. Siapa yang bertahan dan siapa yang akan tersingkir. Dan sebenarnya para menteri ini nggak perlu takut. Ya kan? Balik lagi nih, saya mengutip Pak Mahfud ya. Kata Pak Mahfud yang salah kemungkinan besar bukan menterinya, gitu. Tapi pejabat-pejabat di bawahnya yang mendapatkan pendelegasian kewenangan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut mantan ketua MK ini, hakim ketua MK ini justru para menteri harus berlomba-lomba berani gitu loh untuk mengungkap kasus ini seterang-terang. Apalagi Presiden Prabowo sendiri sudah mengunderline bahwa negara tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Artinya kan sama rata. Pertanyaannya, kenapa Presiden Prabowo mengungkapkan demikian? Bisa jadi karena yang sudah mendengar ada yang diberi. Mungkin sudah ada di era bisikan-bisikan pemerintah sebelumnya mungkin gitu. Ada perlakuan khusus yang mungkin saja itu bisa terjadi. Betul. Karena itu beliau atau presiden mengunderline bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus kepada siapapun di Republik ini, termasuk kepada para dalang, para aktor intelektual di balik fenomena pagar laut dan fenomena SHGB di atas di bawah permukaan laut. Oke, Sobat Lampung Pos, itulah tadi program Bedah Tajuk Lampung Pos. Sampai jumpa pada episode Bedah Tajuk berikutnya.